Nah, kita sudah menyimpulkan bahwa sifat-sifat muatan listrik yang pertama adalah kalau muatan yang sejenis didekatkan akan timbul gaya tolak-menolak. Kalau yang tidak sejenis didekatkan akan timbul gaya tarik-menarik. Nah, berapa besarnya gaya tolak-menolak atau tarik-menarik antara dua buah muatan listrik? Nah, itu diteliti oleh seorang ahli yang bernama Charles Coulomb. Nah, nanti teorinya dikenal sebagai hukum Coulomb. Nah, bagaimana prinsip eksperimen yang dilakukan oleh Charles Coulomb? Nah, Charles Coulomb dalam penelitiannya dia menggunakan sebuah neraca yang disebut dengan neraca puntir. Nah, kenapa disebut dengan neraca puntir? Karena ada bagian alatnya itu yang bisa berpuntir atau berputar. Jadi dia menggantung sebuah tali di atap, kemudian pada tali ini diisi batang yang dihubungkan dengan muatan listrik. Yang memakai sebuah muatan listrik, misalnya besarnya adalah Q1, kemudian ini diseimbangkan. Nah, sedemikian rupa sehingga ini dia akan bisa berpuntir atau berputar. Nah, kemudian di samping itu dia juga menaruh sebuah muatan positif lagi satu yang besarnya Q2. Nah, ini dapat digeser-geser, bisa mendekat dengan Q1 dan bisa dijauhkan. Nah, ketika Q2 dan Q1 ini mendekat, sudah tentu akan timbul gaya tolak-menolak karena dua buah muatan yang sejenis kalau didekatkan akan timbul gaya tolak-menolak sehingga muatan Q1 ini akan berputar atau menjauh. Nah, sehingga muatan Q1 ini akan menjauh. Nah, seberapa kuat gaya tolak-menolak antara Q1 dan Q2 ini nanti ditentukan oleh jarak pisah antara kedua muatan itu. Kalau kita pindahkan gambarnya, nah seperti ini. Jadi muatan Q1 akan ditolak sejauh, misalnya jauhnya adalah R, besar gaya tolak menolaknya adalah M. Nah, berapa besar gaya tolak menolak antara muatan Q1 dan Q2 ini akan nanti dicoba-coba oleh Charles Coulomb dengan cara mengubah-ubah atau mengganti-ganti besarnya muatan Q1 dan muatan Q2. Kemudian juga dengan mengubah-ubah jaraknya R, yang jarak pisah antara kedua muatan itu. Kalau kita pindahkan gambarnya seperti ini, muatan Q1 dan Q2 terpisah sejauh R ketika terjadi gaya tolak menolak sebesar M. Nah, berapa besarnya gaya tolak menolak ini? Nah, kemudian ini akan diselidiki dengan cara mengganti-ganti muatan besarnya muatan Q1 dan Q2. Demikian juga nanti dengan mengganti-ganti R, dirapatkan atau dijauhkan. Nah, ternyata dari hasil mencoba-cobanya didapatlah kesimpulan yang pertama. Nah, kesimpulan yang pertama didapat bahwa besarnya gaya tolak menolak antara kedua muatan itu sebanding atau berbanding lurus dengan besarnya Q1 dan Q2. Nah, ini berbanding lurus artinya kalau Q1 misalnya diperbesar, maka F juga akan semakin besar. Kalau Q2 diperbesar, F juga akan semakin besar. Kalau Q1 diperkecil, F makin kecil. Q2 diperkecil, F juga makin kecil.
Nah, jadi ini makin besar, F-nya makin besar, Q-nya makin kecil, F-nya makin kecil. Nah, itu artinya dia berbanding lurus. Nah, ini kesimpulan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua yang diselidiki adalah R. Bagaimana kalau R-nya dirapatkan, didekatkan? Kemudian bagaimana kalau R-nya ini dijauhkan? Nah, dari hasil percobaannya didapatlah bahwa besarnya gaya F ini berbanding terbalik dengan R kuadrat. Jadi gaya tolak menolak antara kedua muatan itu berbanding terbalik atau berbanding lurus dengan 1/r kuadrat. Ini artinya dia berbanding terbalik dengan r kuadrat. Nah, artinya kalau r-nya atau jaraknya didekatkan, dirapatkan, maka gaya tolaknya akan semakin kuat atau semakin besar. Kemudian kalau r-nya dijauhkan, jaraknya dijauhkan, maka gayanya akan semakin lemah. Artinya kalau R kecil gayanya besar, R-nya besar gayanya kecil. Nah, itu dia artinya berbanding terbalik. Jadi gaya tolak menolak antara kedua muatan berbanding terbalik dengan R kuadrat. Nah, kemudian kedua kesimpulan ini digabungkan sehingga menjadilah dia bahwa gaya F itu sebanding dengan Q1 dan Q2 per R kuadrat. Jadi F sebanding dengan Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, kalau kita bunyikan, besarnya gaya tolak menolak atau tarik menarik antara dua buah muatan berbanding lurus dengan besarnya tiap-tiap muatan atau besarnya Q1 dan Q2 berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara kedua muatan itu. Nah, kemudian inilah yang dikenal sebagai hukum Coulomb. Besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua buah muatan listrik berbanding lurus dengan besarnya kedua muatan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara kedua muatan itu. Nah, ini di dalam matematika tanda ini disebut tanda kesebandingan. Nah, dengan kesebandingan ini kita belum bisa menentukan berapa besarnya F. Jadi untuk menentukan besarnya F, kita harus jadikan ini sebagai persamaan. Nah, untuk mendapatkan persamaan, maka harus kita isi sebuah konstanta K. Nah, apakah K ini kemudian lagi diselidiki oleh Charles Coulomb? Berapa besarnya K? Nah, dari hasil percobaannya didapatlah nilai K. Jadi besarnya K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Yang kemudian K ini disebut dengan konstanta elektrostatis. Ya, konstanta elektrostatis dalam satuan Nm kuadrat per C kuadrat. Nah, kemudian yang lain Q1 ke Q2 ini adalah besarnya muatan listrik masing-masing dalam satuan Coulomb yang disingkat dengan C. Nah, tetapi nanti di dalam soal-soal banyak satuannya menggunakan satuan mikro Coulomb. Jadi ini dibaca mikro Coulomb, mu C. Nah, 1 mikro Coulomb ini sama dengan 10 pangkat min 6 Coulomb. 10 pangkat min 6 Coulomb. Nah, kemudian R
seperti tadi bahwa R ini adalah jarak pisah antara kedua muatan. Satuannya dalam SI adalah meter M. Nah, sedangkan F ini adalah bisa disebut dengan gaya Coulomb. Nah, karena yang menemukan adalah Charles Coulomb. Kemudian bisa disebut dengan gaya listrik. Nah, tepatnya adalah gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak antara dua buah muatan listrik dalam satuan Newton. Contoh, dua buah muatan listrik positif masing-masing besarnya 4 × 10⁻⁶ Coulomb dan 3 × 10⁻⁶ Coulomb diletakkan terpisah sejauh 3 cm. Tentukanlah besarnya gaya tolak menolak antara kedua muatan tersebut. Nilai K 9 × 10⁻⁹ Nm²/c². Nah, di dalam perhitungan hukum Coulomb ini, jadi akan sering kita menemukan angka-angka 10 berpangkat, ya, angka-angka 10 berpangkat. Nah, ini yang disebut dengan penulisan dalam bentuk baku. Nah, jadi anak-anak nanti dalam berhitung maka akan selalu kita bawa ke dalam bentuk baku supaya lebih gampang mengoperasikan, ya. Nah, jadi dari soal tadi diketahui Q1 4 × 10⁻⁶ Coulomb. Ya, ini sudah satuannya dalam Coulomb, kita tidak perlu ubah. Kalau nanti satuannya dalam mikro, baru kita ubah ke Coulomb, ya. Nah, kemudian yang kedua, Q2 sama dengan 3 × 10⁻⁶ Coulomb. R sama dengan 3 cm. Kita ubah ke satuan SI menjadi 3 × 10⁻⁻² meter. Nah, jadi kita berusaha membuat dia supaya berbentuk baku. Sedangkan K 9 × 10⁻⁹ Nm²/c². Nah, yang ditanyakan adalah berapa besarnya gaya tolak menolak antara kedua muatan itu. Ya, berarti F. Berapa F? Jawab. Ya, yang pertama kita pasang dulu rumusnya, rumus hukum Coulomb. F sama dengan K Q1Q2/R². Kita masukkan nilai K, ya, 9 × 10⁻⁹ Nm²/c². Kemudian Q1 dan Q2, Q1-nya 4 × 10⁻⁶C, Q2-nya 3 × 10⁻⁶C per R. Berapapun R nanti dikuadratkan, ya. Jadi R-nya 3 × 10⁻²M dikuadratkan. Ingat, ini kuadratnya. Nah, sekarang karena ini ada bentuknya ini tidak baku, yang ini baku, ya. Jadi ini tidak baku, ini baku. Nah, jadi supaya lebih gampang kita kerjakan dulu yang di bawah tanda per. Jadi kerjakan dulu yang ini dikuadratkan. Yang lainnya tetap dulu ditulis seperti semula, ya. Jadi yang lainnya tetap ditulis seperti semula, ya. Tetap ditulis, ya. Kerjakan dulu yang di bawah tanda per, yang dikuadratkan, ya. 3 dikuadratkan 9, 10⁻²2 dikuadratkan jadi 10⁻4, M dikuadratkan jadi M². Nah, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita lihat dulu satuannya supaya sederhana, mana satuannya yang bisa dicoret, ya. Nah, ini di atas ada M², di bawah ada M², berarti ini bisa dicoret, ya. Jadi bisa coret. Nah, kemudian ini per, ingat tanda per, ya. Ter berarti ini di bawah. Jadi di bawah ada C², di sini ada C dan C, jadi C². Nah, ini bisa dicoret, ya. C² dicoret, C-nya dicoret 2. Nah, berarti sudah hilang nih, ya. Jadi satuannya tinggal
N saja ya. Nah sekarang dioperasikan angkanya, angka yang tidak baku dioperasikan dengan angka yang tidak baku ya. Kemudian angka yang bentuk baku dioperasikan dengan angka yang bentuk baku. Jadi yang tidak baku dulu kumpulkan di depan ya. 9 ya, 9 kali 4 kali 3 ya per 9 ya, per 9. Sekarang yang bentuk baku. Nah, cara mengoperasikan yang bentuk baku, kalau dia perkalian, pangkatnya ditambahkan ya. Kalau dia perkalian, pangkatnya ditambahkan. Kalau pembagian, pangkatnya dikurangkan. Nah, berarti ini yang perkalian adalah 9 min 6, berarti ini ditambahkan. Nah, karena ini di bawah pembagian, berarti ini dikurangkan. Nah, basisnya 10 tetap ya. 10 pangkat berapa gitu ya. 10 pangkat 9 ditambah min 6 ditambah min 6 dikurangi min 4 ya. 9 ditambah min 6 tambah min 6 dikurangi min 4. Nah, inilah hasilnya, satuannya dalam N. Jadi satuannya masih dalam tinggal N saja. Nah, berapa hasilnya? Ini ada unsur angka 9, di sini ada 9, berarti kita bisa juga coret-coret ya. Jadi masih 4 dikali 3 kali 10 pangkat berapa ya, berarti ya 12 ya. 9 dikurangi 6 ditambah 4 ya, dari tadi. Jadi bentuk yang tadi ya. 9 tambah min 6 berarti 9 dikurangi 6 tambah min 6 berarti kurangi 6 kurang min 4 berarti ditambah 4 ya. Ya, hasilnya 12